Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang bisnis hotel hewan untuk peliharaan. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Jasa penitipan hewan peliharaan laris manis selama momen mudik lebaran. Banyak pemudik yang lebih memilih menitipkan anabul atau anak bulu mereka ke pet hotel selama pulang kampung ketimbang menitipkannya ke kerabat. Lantas bagaimana potensi cuan industri pet care di Indonesia? Selengkapnya di Garis Batas. Momentum mudik lebaran tidak hanya terminal dan bandara yang diserbu. Tempat penitipan hewan pun ikut kebanjiran tamu. Banyak warga yang memilih menitipkan anak bulu mereka alias anabul ke pet hotel agar hewan peliharaan tetap terawat selama ditinggal mudik ke kampung halaman. Hati ini tenang, anabul pun senang. Pemirsa, di momen-momen seperti ini biasanya banyak sekali masyarakat Jabodetabek yang melakukan mudik lebaran dengan mengunjungi kampung halamannya. Nah, bagi mereka yang memiliki hewan peliharaan kan agak sulit nih untuk membawanya, apalagi jika mereka mudik dengan menggunakan transportasi udara. Hal inilah yang dibaca oleh para pemilik usaha penitipan hewan, di mana mereka membaca peluang ini pemirsa, sehingga para masyarakat yang memiliki hewan dan akan mudik ke kampung halamannya bisa menitipkannya dengan penuh rasa aman tanpa khawatir sakit apalagi mati. Seperti di tempat saya berada saat ini pemirsa, ini salah satu tempat penitipan hewan, bisa dilihat banyak sekali kucing yang sudah dititipkan jelang mudik lebaran, dan juga ini kucingnya ada berbagai macam jenis. Ini juga pemirsa bisa lihat salah satu propertinya ada rumah pohon dengan berbagai media permainannya untuk mencakar. Ini biasanya untuk bola-bola untuk bermain sama dengan para penjaganya. Menarik sih pemirsa, bagaimana? Pemirsa tertarik untuk menitipkan hewan peliharaannya? Ya, libur panjang hari raya memang membawa berkah tersendiri bagi pemilik usaha jasa penitipan hewan. Lonjakan permintaan selama momen mudik lebaran bahkan membuat sebagian pemilik usaha menerapkan sistem reservasi dari jauh hari. Jadi di booking dulu. Alhamdulillah untuk di Kadzenesia ini tahun ini cukup signifikan gitu. Saya bersyukur banyak orang yang pulang kampung ya gitu, karena semakin banyak pulang kampung ya lumayan juga secara profitnya gitu. Tapi tanggung jawabnya sih yang karena lumayan membludak banget nih. Biasanya H-7, H-10 itu yang udah langsung sehari itu mungkin bisa 500 chat itu lebih gitu. Jadi emang bener-bener langsung banyak gitu, dan biasanya sampai kita nolak-nolak customer juga gitu, karena kita juga pengen buat ngebagi rezeki ke pet shop lain kayak gitu. Ya, tapi ini bagus juga kalau misalnya sampai bisa menolak pelanggannya itu. Jadi nggak memaksakan kapasitas gitu. Kalau misalnya udah kewalahan nih, udah nggak cukup lagi, itu nggak dipaksakan diterima. Soalnya kalau misalnya kebanyakan juga itu akan berpengaruh pada perawatannya. Kan setiap hewan peliharaan tuh pasti butuh perhatian, butuh kasih sayang gitu. Apa biar nggak stres gitu. Misalnya udah cukupnya kapasitas 100 gitu, terus dipaksakan lebih dari 100. Nah itu kan bisa berbahaya juga buat hewan peliharaan, yang misalnya ada yang sakit harus dirawat, harus dikasih makan, terus masalah buang kotorannya itu juga harus dijaga juga. Makanya kalau misalnya kita lihat kayak gini gitu ya, berarti peluangnya masih ada gitu ketika orang banyak yang mudik gitu, terus ini udah penuh, berarti kan masih ada peluang tuh, orang masih butuh nih service ataupun jasa untuk merawat hewan peliharaan mereka ketika mereka tuh pulang mudik ataupun ya kembali ke rumah gitu. Karena kan kalau misalnya balik ke rumah nitipin hewan peliharaan tuh, kalau ke tetangga ataupun ke kerabat gitu ya, misalnya untuk sementara waktu, nah itu kan nggak tahu cara ngerawatnya gimana, tiba-tiba nanti sakit, tiba-tiba mati gitu kan, gara-gara nggak tepat perawatannya, itu kan jadi masalah baru. Makanya orang-orang yang butuh itu biasanya menitipkan ke orang yang tahu cara mengurus hewan peliharaan tadi gitu. Misalnya kayak kucing nih, itu khusus semuanya kucing biar lebih mudah dalam perawatannya, jadi nggak campur aduk juga gitu. Misalnya kucing anjing sama mungkin ada yang reptil atau mungkin ada yang burung gitu kan, itu kan berbeda hewan peliharaan. Jadi harus ada pemisahan juga antara hewan peliharaan tadi, jangan sampai
nanti misalnya burung gitu campur sama kucing, nanti kucingnya bisa aja memangsa si burung tadi, atau misalnya ada hamster gitu kan. Jadi jangan sampai menyatukan satu hewan peliharaan dengan hewan peliharaan jenis lainnya yang itu hubungannya tuh kayak predator gitu, misalnya kucing sama hewan-hewan kayak tikus ataupun sejenis pengerat gitu ya. Tidak hanya kucing dan anjing, beberapa tempat penitipan juga menerima hewan peliharaan lain seperti kelinci, landak mini, dan hamster. Untuk jenis hewan ini, tarif jasa penitipannya bervariasi, mulai dari Rp30.000 sampai Rp60.000 per harinya. Tuh ya, lumayan tuh ya. Di kami bisa menitipkan kelinci yang pertama, terus ada guinea pig sejenis marmut, sama landak mini. Mungkin untuk hewan-hewan seperti sugar glider atau hamster bisa juga dititipkan di kami, tapi menggunakan kandang sendiri. Karena di kami hanya fokus kandang untuk kelinci dan guinea pig. Di kami start dari Rp50.000 sampai Rp60.000 per hari. Untuk kelinci dan guinea pig di harga segitu. Kalau untuk hewan lain yang membawa kandang sendiri start dari Rp30.000. Ya, jadi ada persyaratannya juga tuh, nggak sembarangan asal nerima gitu, nggak asal disatukan dalam satu tempat. Tapi kalau misalnya nggak ada kandangnya, itu harus menyediakan sendiri, berarti kan ada spesifikasinya gitu, jangan sampai semua dicampur dalam satu kandang, jadi overpopulated, akhirnya bisa menyebarkan penyakit ataupun berkurang ya higienitasnya. Itu juga udah bagus ya, ada kayak SOP-nya dalam merawat hewan-hewan tertentu gitu. Hewan-hewan peliharaan ini tidak hanya diberi makan. Mereka juga diajak bermain dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin. Benar dirawat berarti ya. Beberapa tempat penitipan bahkan menyediakan layanan tambahan, grooming atau mandi, kamera pemantau, hingga laporan harian rutin kepada pemilik hewan. Bisa dicek tiap hari tuh ya. Lantas, apa saja pertimbangan pecinta hewan dalam menentukan tempat penitipan? Dan berapa rata-rata biaya yang disiapkan? Saya sih melihat dari, mungkin kalau di sini kan udah ada dokternya, fasilitasnya, jadi kalau kucing saya tiba-tiba kenapa-napa kan jadi ada penanganan yang cepat kan. Ya udah gitu kan, kalau di sini yang saya lihat sih kebersihannya tuh terjaga, terus gitu pet covernya juga pada sayang-sayang banget sama kucing. Kalau dari aku sih kurang lebih 1 jutaan ya. Dalam rangka mudik. Untuk budget kurang lebih seekornya saya buat 3 minggu itu 1,5-an. Oh, masukin berapa ekor? Saya masukin 5 ekor. Jadi setiap pelanggan tuh nggak nitipin cuma satu hewan peliharaan doang, tapi bisa 2 ataupun sampai 5 tadi ya, berarti lebih dari 1. Nah, berarti kan dikalikan saja tuh, misalnya seharinya 30 sampai 50 ribu gitu, dikalikan dengan jumlah hewan, dikalikan jumlah hari penitipannya. Jadi itu bisa lebih dari 1 juta gitu ya untuk setiap orangnya, untuk masalah budgeting penitipan hewan ini. Itu sangat menguntungkan karena ya tadi satu orang tuh bisa mengeluarkan jutaan gitu untuk hewan peliharaannya tadi kan. Jadi ya itu kesempatan yang bisa diraih dari peluang yang ada di pasar ini gitu, gara-gara yang ada orang yang mungkin lebih jago dalam mengurus hewannya, karena tahu tuh nggak cuma ngasih makan hewan saja, tapi di sana harus ngurus juga bagaimana cara bermainnya gitu, untuk kesehatannya dan memastikan kebersihannya juga gitu. Jangan sampai dititipkan bukannya sehat tapi malah sakit ataupun mati ketika mau diambil. Jadi harus ada tanggung jawab juga di sana, nggak cuma nyari keuntungannya saja ya. Penitipan hewan dinilai sebagai bagian dari berkembangnya industri pet care di Indonesia. Momen Lebaran pun menjadi periode emas bagi bisnis ini, karena banyak pemilik hewan yang tidak membawa serta peliharaan mereka saat mudik. Memang bisnis itu ada permintaan yang normal gitu ya, tapi juga ada permintaan yang seasonal. Kita sebut sebagai seasonal demand. Nah, kalau seasonal demand itu artinya orang berpergian atau kemana-mana gitu kan, maka dia punya teman bergaulnya itu kan, teman hidupnya itu kan perlu diselamatkan kan begitu. Jadi ibarat kita kalau zaman dulu ini beda ya, zaman dulu kalau orang tua itu mau ke kota, dia nitip anaknya ke tetangga kan begitu kan.
Kira-kira seperti itu. Hanya kalau di kampung itu nitip anak tidak bayar gitu. Kalau di kota besar nitip itu bayar apapun yang kita titip gitu ya. Jadi itu menimbulkan satu ekonomi baru yang kita sebut sebagai ekonomi titipan. Sebenarnya ini kan sebenarnya ekonomi jasa titipan sebenarnya ya. Ekonomi jasa titipan, tetapi untuk produk yang namanya hewan peliharaan. Bagi sebagian orang, hewan peliharaan memang bukan sekadar binatang, melainkan bagian dari keluarga yang juga perlu dirawat dengan baik. Keputusan menitipkan Anabul di tempat terpercaya menjadi solusi perjalanan mudik tetap tenang, tanpa perlu khawatir peliharaan mereka terlantar selama ditinggal ke kampung halaman. Jadi emang biasanya untuk jasa penitipan ini biasanya yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi kelas menengah atas lah, ketika mereka tuh udah nggak mikirin masalah makan lagi, tapi udah masalah mikirin kebutuhan-kebutuhan tersier yang sebenarnya kayak nggak ada pun ya nggak apa-apa, kayak misalnya hewan peliharaan gitu. Itu kan butuh biaya tambahan dalam perawatannya, misalnya makan, untuk kesehatan, untuk sebagainya, untuk ngurus kehidupan si hewan peliharaan tadi gitu. Kalau misalnya orang yang masih menengah ke bawah gitu ya, mikirin makan aja mungkin masih sulit gitu ya, untuk kebutuhan hidup yang primer aja mungkin masih belum tercukupi dengan baik. Makanya kalau misalnya semakin banyak orang yang menggunakan jasa ini, berarti kan bisa menunjukkan bahwa wah, semakin banyak nih orang yang mungkin kehidupannya sudah cukup sejahtera sehingga bisa memikirkan hewan peliharaan untuk kesejahteraan hewan mereka ya gitu ya. Jadi benar-benar berarti ini bisa jadi salah satu sinyal aja atau tanda-tanda bahwa oh, berarti ini di perkotaan tuh emang kesejahteraan tuh cukup layak sehingga mereka bisa menghidupi nggak cuma dirinya tapi hewan peliharaannya juga gitu ya. Jadi itu salah satu sudut pandang ekonominya juga gitu. Berarti mulai ada jasa-jasa yang terbuka juga ketika ekonomi itu semakin sejahtera seperti penitipan hewan seperti ini ya. Jadi mungkin itu ya, mungkin bisa kita pelajari dari bisnis hewan, penitipan hewan ya, kayak hotel hewan untuk perawatan tadi gitu. Karena orang kan nggak bisa tuh ngebawa hewan peliharaannya untuk berpergian jauh gitu, karena ribet kan. Nggak mungkin hewan tuh di dalam satu tempat di kandangnya dalam waktu berjam-jam gitu, dan ketika udah sampai tempatnya juga itu kan nggak mungkin langsung bisa menyesuaikan juga. Jadi akan lebih baik ketika orang yang membutuhkan jasa ini tuh menitipkan ya di tempat yang terjamin gitu ya. Jadi udah dikasih makan, dikasih kayak tempat bermainnya, dan mungkin perawatan kesehatannya juga. Jadi itu lebih baik daripada ngebawa hewan peliharaan mereka sehingga stres juga di jalan. Jadi stres di hewannya juga, di pemiliknya juga stres karena ya harus ngurusin hewan peliharaan tersebut. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.